Oke. Pertemuan kali ini adalah kita memulai dengan tentang bilangan kompleks. Sebelumnya, di pertemuan sebelumnya sebenarnya sudah sedikit dibahas ya apa itu bilangan kompleks dan nanti apa saja yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, tapi di pertemuan kali ini kita akan fokus di bilangan kompleks itu sendiri. Nah, seperti yang saya sampaikan di minggu lalu ya, bilangan kompleks itu apa sih? Ada yang bisa sharing? Ini nama saya salah ya. Ada yang bisa sharing bilangan kompleks itu apa? Oke, saya saja mungkin ya. Jadi bilangan kompleks itu bisa dianggap sebagai pasangan terurut dari dua bilangan real ya, dari dua bilangan real X. Jadi ketika ini saya tuliskan sambil saya admit. Ini tulisan saya kelihatan ya? Terlihat, Ibu. Oke, bilangan kompleks ya. Bilangan kompleks. Saya lepas. Nah, bilangan kompleks adalah sebutkan di sini adalah pasangan terurut dari dua bilangan. Ini non asing atau dilakukan gitu ya. Dan misalkan saya sebutkan bilangan itu Z, dia sama dengan X, Y gitu ya. Dianggap sebagai pasangan terurut dari dua bilangan. Nah, untuk mendefinisikan himpunan bilangan kompleks, ada himpunan gitu ya, kompleks. Nah, ini dituliskan sebagai C double C gitu ya, C tapi ada double. Dia dinyatakan sebagai Z ya, di mana Z sama dengan X, Y dengan gitu ya, dengan X dan Y-nya dia anggota bilangan real. Nah, ketika kita punya ZX, Y, ketika kita punya ZX, Y, ini X di sini, ini adalah dia bagian realnya, di sini adalah bagian imaginernya. Ya. Jadi kita bisa tuliskan bahwa X itu dituliskan sebagai real Z dan Y, ya. Dan Y dituliskan sebagai imajiner dari Z. Oke. Ya, sampai sini mungkin sebenarnya udah cukup paham ya. Nah, si bilangan Z itu dikatakan bilangan imajiner murni kalau gitu ya. Ini Z-nya imajiner murni. Imajiner. Jadi imajiner murni kalau si X-nya adalah 0 ya. Jadi ketika Z-nya sama dengan 0, sedangkan dan tapi Z-nya tidak sama dengan 0. Contohnya ketika saya bilang Z sama dengan 2i gitu ya. Nah, bagian si X-nya ini nggak ada. Sedangkan kalau misalkan Z sama dengan 3 plus 2i, dia bukan imajiner murni karena kita sudah punya bagian realnya. Nah, ini adalah disebut sebagai bilangan imajiner murni. Nah, sedangkan ketika dibilang ketika rezetnya sama dengan 0, tetapi dan Z-nya gitu ya, imajiner Z-nya sama dengan 1, ini kan akan menjadi Z sama dengan I gitu ya. Nah, ini atau dilambangkan dengan kalau misalkan kita menulisnya dalam pasangan berurutan, kita akan menulisnya 0,1. Nah, ini disebut sebagai satuan imajiner. Satuan imajiner.
Nah, karena apa namanya? Karena bilangan kompleks ini adalah pasangan terus dari dua buah bilangan real, maka sifat-sifat yang ada di bilangan real itu akan menempel juga di bilangan kompleks. Tapi nggak semua sifatnya ya. Tapi sifat-sifat yang ada di bilangan real akan menempel juga di bilangan kompleks. Contohnya seperti apa? Mungkin sifat-sifat kayak asosiatif, nanti penjumlahan, dan lain-lain. Tapi sekarang mungkin kita akan bahas dulu dua buah bilangan kompleks dikatakan sama gitu ya. Ketika saya punya misalkan saya punya Z1, Z2 dia anggota bilangan kompleks. Nah, Z1 dikatakan sama dengan Z2 itu jika dan hanya jika saya punya ini dengan di sini dengan Z1-nya sama dengan X1, Y1 dan Z2-nya sama dengan X2, Y2 ya. Nah, jika dan hanya jika si X1 sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Jadi si posisi yang berurutan ini ya. Nah, ini di posisi yang berurutan misalkan ini X1 gitu ya, di posisi yang pertama ini sama dengan X2 dan juga Y1 sama dengan Y2. Jadi kayaknya kalian sudah paham ketika di kalkulus kita memulai, bukan kita ya, kalian mempelajari tentang pasangan urut atau real di dimensi 2 ya. Nah, ini adalah tentang kesamaan dari bilangan kompleks. Yang kedua, ini adalah tentang operasi penjumlahan dari bilangan kompleks. Jadi sama seperti di atas, kalau saya punya Z1, Z2, Z1-nya X1, Y1, Z2-nya X2, Y2, nah saya sebutkan Z1 ditambah Z1 ditambah Z2 ditambah Z2 gitu ya, dia akan sama dengan penjumlahan ketika saya bilang X1, Y1 ditambah X2, Y2. Nah, operasi penjumlahan kartesius juga berlaku di sini, yaitu si bagian yang bersesuaian dia dijumlah. Ini adalah X1 ditambah X2, Y1 ditambah. Ini adalah operasi penjumlahan untuk bilangan kompleks. Oke, nah ini penjumlahan. Nah kalau pengurangan gimana ya? Udah tinggal pengurangan. Udah tinggal sama saja ketika saya tuliskan ini tinggal Z1 min Z2. Nah ini kan sama dengan Z1 plus min Z2 ya. Oke. Nah berarti ini sama dengan X1, Y1 ditambah minus X2, nah ini kita anggap dia masuk ke dalam ya, si negatifnya. Berarti di sini ini akan sama dengan X1, Y1 dikurangi X2, Y2. Tapi di sini X1 min X2. Sebentar. X1 min X1 min X2, Y1 min Y2. Ini untuk operasi pengulangan. Nah, karena si bilangan real ini bisa kita anggap sebagai apa ya? Mungkin memang vektor atau secara bilangan biasa, maka perkalian si bilangan dengan konstanta. Maksudnya seperti apa, Bu? Seperti ini. Ketika K Z1 gitu ya. Nah, perkalian dia dengan konstanta akan melebur ke dalamnya. Ini X1, Y1, dia akan melebur jadi K X1, K Y1 ya. Dengan K-nya adalah suatu konstanta real ya. Ini kita masih bicara tentang perkalian bilangan real dengan kompleks. Nah, sekarang gimana Bu kalau
perkaliannya antara bilangan kompleks dan bilangan kompleks. Oke. Nah, ini. Kalau saya punya Z1 dikalikan dengan Z2, itu kan berarti apa? X1 Y1 dikali ya. Nah, ini seperti apa, Bu? Oke. Asumsikan kalian membayangkan, kalau gini kan agak bingung ya. Maksudnya agak bingung tuh mengalihkan antara dua pasangan terurut dari bilangan Z. Kalau saya nyatakan dia dalam X1 plus Y1 gitu ya, dikalikan X2 plus Y2, itu kita akan mudah sekali mengalihkan. Tinggal kalikan cara biasa aja kan, X1, X2, berarti yang ini ke sini. Oke, lalu sekarang kalikan yang plus I X1 Y2 gitu ya. Nah, ini ke sini. Lalu yang sekarang tinggal I X2 Y1 gitu ya. Ini plusnya ada 2. Oke, I X2 Y1 ditambah I kuadrat Y1 Y2. Oke, berarti ini jadi apa? X1 X2. Nah, yang ini yang I itu kan dia jadi negatif 1 ya. Min, ini 2-nya di atas. Oh, sorry. Min, ini Y1 Y2, ini 2-nya. Ini ditambah I dikali X1 Y2 ditambah X2 1 gitu ya. Ini perkalian aljabar biasa. Nah, berarti nanti kita tuliskan perkalian kalau misalkan dalam kartesius kita tuliskan sebagai ini sama dengan X1 X2 min Y1 Y2 koma X1 Y2 plus X2 Y1. Ya, jadi dalam perkaliannya kita nggak bisa nih nyatakan si ininya yang sebelah sini yang realnya sebagai positif, karena kenyataannya dia akan dapat nilai negatif gitu ya, nilai negatif dari perkalian I kuadrat ke sini. Jadi akan negatif. Oke. Sampai sini cukup dipahami ya, karena maksudnya ini hanya masih terkait aturan-aturan operasi pada bilangan real. Oke, Fikri Putra Dilala ingin bertanya? Maaf, tadi yang minnya gimana, Bu? Yang mana, maaf, suaranya kurang kedengaran. Ibu, yang tadi yang minnya dari mana? Soalnya Priski tadi agak kurang agak nge-lag gitu, Bu. Yang min yang mana yang ini? Yang bukan Oh, yang ini bawah yang Oke. Nah, ini kan di sini kan kita kalikan seperti biasa ya. Oke, nah kita dapat I kuadrat di sini nih. Betul nggak? Ya, Ya. Bu. I kuadrat, nah I kuadrat itu kan akar negatif 1 dikuadratkan jadi negatif 1 ya. Oke, nah di sini kan saya tuliskan jadi negatif Y1, Y2, jadi ke depan, berpindah ke depan. Oh iya, Bu. Paham. Ya, sini kuadrat. Oke. Negatifnya pindah ke depan, jadi diperoleh negatif X1 X2 min negatif Y1 Y2 ya, karena dari sini kuadratnya menjadi negatif. Jadi si bagian-bagian imajinernya hanya di sini dan di sini. Nanti yang I kuadrat Y1 Y2 dia menjadi bagian real, karena I kuadratnya dia menjadi negatif 1. Udah kesel ya? Ya, Bu, paham, Bu. Oke, berarti terima tadi kasih. itu yang nilai min negatif akar negatif 1 kan, Bu? Ya, akar negatif 1. Terus ini. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Seperti yang saya bilang tadi, karena ini Zoom gratisan, katanya di sini 8 menit lagi nih.
Bentar ya. Setelah ini mungkin saya akan membahas tentang sifat-sifat hidup kompleks. Nanti mungkin kita harus pindah link. Saya mudah-mudahan Google Meet-nya itu masih bisa berjalan. Nanti tadi soalnya mic-nya tidak bisa dipakai di Google Meet, sedang error. Jadi kita coba lagi, kalau enggak kita masuk Zoom lagi. Oke, ini kita teruskan ya sekitar 7 menit lagi. Oke, saya lanjutkan. Nah, bilangan kompleks ini, ya, sifat-sifat yang melekat pada bilangan real gitu ya, seperti sifat komutatif, sifat asosiatif, distributif, terus adanya unsur inverse gitu ya, sebenarnya juga melekat di bilangan kompleks. Nah, melekatnya seperti apa? Untuk yang sudah belajar struktur aljabar, semuanya sudah ya struktur aljabar ya. Nah, di sini dikatakan bahwa ketika saya punya bilangan kompleks ya, dengan operasi penjumlahan dan perkalian yang tadi gitu ya, ini adalah ring. Nah, dia adalah suatu field atau diagram lapangan gitu ya. Oke. Nah, seperti definisi lapangan pada struktur aljabar ini sama saja. Lapangan berarti dia merupakan ring komutatif yang pertama, karena dia adalah ring komutatif, berarti sifat komutatif berlaku. Jadi ketika saya punya Z1, Z2, anggota bilangan kompleks ya, maka komutatif penjumlahan berlaku, Z1 sama dengan Z2 tambah Z1. Z1 tambah di Z2 sama dengan Z2 tambah Z1. Yang kedua, komutatif perkalian juga berlaku. Ketika saya Z1 kali Z2, dia akan sama dengan Z2 dikalikan Z1. Nah, itu adalah karena dia ring komutatif. Nah, yang kedua, mana tadi? Oke, yang kedua gitu ya. Nah, yang kedua, sifat asosiatif juga berlaku ya, karena dia merupakan lapangan. Kalau saya punya Z1, Z2, Z3, anggota bilangan kompleks, nah sifat asosiatifnya berlaku. Z1, asosiatif penjumlahan dulu ya. Asosiatif penjumlahan Z1, Z2 plus Z3 gitu ya. Dia akan sama dengan Z1 plus Z2 ditambah Z3. Asosiatif perkalian juga berlaku, karena dia merupakan lapangan. Z1, Z2, Z3, ketika dalam kurung dia akan sama dengan Z1, Z2. Lalu, karena dia merupakan ring, maka ada distributif perkalian terhadap penjumlahan. Jadi ketika saya punya Z1, Z2, Z3, anggota bilangan kompleks, ya. Nah, misalkan saya ingin kalikan Z1 dikali Z2 ditambah Z3. Seperti halnya sifat distributif pada umumnya, ini akan menjadi Z1 Z2 gitu ya, ditambah Z1 Z3. Oke, apalagi nih asosiatif, komutatif, distributif. Nah, seperti ring berarti adanya unsur identitas perkalian dan adanya unsur identitas penjumlahan. Yang keempat adalah identitas. Jadi saya punya terdapat 0. 0 ini dalam Z itu dia melambangkan ini 0,0 ya. Artinya X-nya 0, Y-nya 0 ya. Nah, tapi lebih gampangnya bisa ditulis sebagai 0 saja. Ini anggota bilangan kompleks, dia sebagai identitas penjumlahan, sehingga untuk setiap Z anggota bilangan kompleks itu pasti berlaku 0 ditambah Z sama dengan Z ditambah 0 sama dengan Z ya. Ini adalah identitas penjumlahan. Lalu adanya identitas perkalian. Nah, 1 itu tulis sebagai 1,0. Artinya dia realnya 1 gitu ya, imajinernya 0, dia anggota bilangan kompleks. Bisa disingkat dengan penulisan 1 saja ya. Ini jadi sehingga untuk setiap Z anggota bilangan kompleks gitu ya, itu berlaku 1 dikalikan Z sama dengan Z dikalikan 1 sama dengan Z. Adanya unsur identitas di bilangan kompleks. Lalu selanjutnya, apalagi nih, suatu lapangan berarti komutatif, asosiatif, distributif, adanya elemen identitas, satu lagi adanya
elemen inverse atau kan ya kelima adanya inverse nih. Jadi kalau saya punya setiap inverse penjumlahan dulu setiap Z anggota bilangan kompleks, berarti kita punya terdapat ya negatif Z ya anggota bilangan kompleks, atau boleh juga Z inverse terserah, karena ini pengurangan penjumlahan, maka saya tuliskan negatif Z sedemikian sehingga Z plus negatif Z ya sama dengan negatif Z plus Z, dia akan sama dengan identitas dari penjumlahan yaitu 0. Lalu sekarang identitas perkalian. Untuk setiap Z anggota bilangan kompleks terdapat Z yang tidak 0 gitu ya. Di sini Z inverse anggota bilangan kompleks, tapi di sini ini untuk Z tidak 0 ya. Sehingga berlaku Z kali Z inverse sama dengan 1. Nah, Bu, inverse-nya apa? Kalau saya punya, misalkan saya punya ya, misalkan saya punya Z-nya sama dengan X, Y. Nah, inverse-nya akan seperti apa, Bu? Ya, oke. Gimana cara-caranya inverse? Udah kita misalkan aja, misal gitu ya. Misal inverse-nya adalah Z U, V gitu ya. Nah, kita akan mencari Z inverse. Nah, kita akan mencari nih si U, V itu apa? Apa sih yang menyebabkan ketika X, Y gitu ya dikalikan dengan U, V, dia akan sama dengan 1 gitu ya. Nah, seperti perkalian tadi yang kita sebutkan sebelumnya, ini apa yang menyebabkan ya? Ini masih belum kita buktikan sebelumnya. Sekarang di perkalian sebelumnya ketika X, Y dikalikan U, V, dia hasilnya apa? X, U gitu ya, min YP, betul kan ya? Koma, apa tuh? XP plus YU gitu ya, betul nggak? Nah, ini kan harus sama dengan 1,0. Betul nggak? X1, Y1, X1, X2 tadi ya, tadi kan X1, X2, dikurangi Y1, Y2, kalikan XP, YU gitu ya. Nah, ini berarti apa? Berarti dari sini kita peroleh XP min XU, sorry takutnya ketukar ini U ya. Ini U XU gitu ya. XU min YP dia harus sama dengan 1, sedangkan XP min YU dia harus sama dengan 0. Nah, silakan bisa menggunakan apa namanya? Sistem persamaan linear ya untuk memperoleh apa U-nya, apa P-nya. Boleh juga pakai determinan juga bisa. Kita tuliskan di sini aja, biar kelihatan kayak sistem persamaan.